Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Kinematika gerak melingkar. Mana? Kinematika gerak melingkar. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ini akan terbagi menjadi 3 part ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang besaran dalam gerak vertikal. Mana sih? Nah, yang pertama, besaran dalam gerak melingkar. Mungkin kalian akan ada menemukan istilah-istilah baru di pelajaran gerak melingkar ini yang sebelumnya belum pernah dipelajarin ya. Yang pertama, yang pertama besaran-besaran dalam gerak melingkar itu adalah sudut tempuh. Nah, kita ganti. Yang pertama adalah sudut tempuh. Gitu. Jadi kalau misalnya saya buat ada lingkaran di sini, set gitu. Terus dengan sudutnya, dengan titik pusat sebelah sini, titik pusatnya kurang pusat nih. Nah, di sini ya pusatnya ya. Kurang juga. Ini nih, ada deh agak besar. Oke, nah di sini ya. Nah, dengan titik pusat sebelah situ ya, maka si titik pusatnya itu kita sebut titik nol ya, atau titik pusat ya. Kita sebut nol. Besarin dulu ya bentar ya. Nah, biar enak nulisnya. Nah, gitu. Ini kita sebut titik pusat nol. Kalau misalnya si benda ini bergerak dari titik A, ini titik A-nya, ke titik B, gitu, dia akan menempuh jarak sejauh gitu. Ini sejauh S, gitu ya. Kemudian, kalau kita tarik garis dari pusat ke masing-masing ujung titik A dan titik B, maka dia akan membentuk sudut yang disebut theta. Ulang lagi. Kita akan sebut dia sebagai theta. Nah, agak besar ya. Ini dia theta. Jadi, ya, kita sebut di sini yang namanya sudut tempuh itu nama lainnya adalah theta. Simbolnya kayak begitu ya. 0 ada garis di tengah. Nah, jadi yang namanya theta kalau kita buat dari persamaan ini misalnya dari titik 0 ke titik A atau ke titik B kita sebut R ya. Jadi yang namanya S itu adalah jarak tempuh itu sama aja sama theta dikali sama R gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau cari tetanya, theta itu sama aja sama S dibagi dengan R. Dengan S-nya itu apa? Kita tulis keterangannya di bawah ya. Jadi tetanya itu dalam sudut tempuh. Satuannya radian. Kemudian S-nya itu apa? S-nya itu adalah panjang busur. Panjang busur yang ditempuh. Satuannya meter. Dan R-nya ini adalah jari-jari lingkaran. Satuannya meter juga. Gitu ya. Jadi yang namanya 1 kali putaran, maka S-nya akan dapat 2pi dikali R gitu. Sehingga berapa tetanya untuk 2 kali putaran? Maka tetanya untuk dua kali putaran. Tetanya untuk 1 kali putaran ini dia akan dapat tetanya sebesar 2pi. 2pi dalam satuan radian.
Gitu ya. 2 pi radian itu berapa sih? 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Gitu. Itu ya. Ini dia nih persamaannya. Jadi kalau misalnya ditanya pi itu berapa? Pi radian. Pi radian itu sama dengan 360 tentunya dibagi 2 ya. Jadi 180 derajat. Gitu. Pi itu apa? Seperti biasa ya, pi itu kayak kita ngitung rumus lingkaran yang luasnya itu PR kuadrat ya, pi-nya pakai 3,14 atau 22/7 gitu. Ini konstanta ya. Oke, ini dia kita dapat rumusnya, sudut tempuh, ini ya rumusnya. Dan ini untuk ketentuan 1. Nah, kita buat yang bagus sedikit dah garis-garisnya. Nah, kita set, 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 set. Oke. Nah, itu untuk sudut tempuh ya. Ada lagi nih, ada lagi yang namanya, jadi yang namanya sudut dalam theta itu, si theta ini, satuannya bisa macam-macam nih ya. Jadi theta ini bisa satuannya radian, atau bisa juga yang lainnya ya, bisa juga kita bilang dalam bentuk putaran. Gitu, putaran itu bisa disebut rotasi ya. Putaran itu nama lainnya adalah rotasi. Gitu. Kemudian ada juga derajat. Ini dia ya, satuan-satuan dari sudut tempuh. Jadi ada banyak satuannya, gitu ya. Oke. Sekarang ini yang pertama nih, sudut tempuh ya. Yang pertama itu adalah sudut tempuh. Kemudian yang kedua kita taruh di sini aja boleh nggak? Nah, yang kedua pembahasannya ini adalah tentang udah bisa nih. Ini adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut atau nama lainnya adalah kecepatan anguler. Angular itu sama aja ya. Itu disebutnya nama lainnya adalah frekuensi sudut. Berapa frekuensi sudutnya? Frekuensi sudut itu disimbolkan dengan omega. Ini tulisannya. Nah, gitu ya. Ini omega. Sama kayak tadi ya. Jadi ada yang namanya. Nah, yang kedua kita akan bahas kecepatan sudut atau kecepatan anguler atau nama lainnya adalah frekuensi sudut yang disimbolkan dengan omega ya. Nah, gitu. Jadi yang namanya omega, kalau misalnya kita gambar di sini dengan dia menempuh sudut theta ya, sudut tempuhnya theta. Nah, kecepatan dia dalam menempuh sudut theta itu disebutnya omega, gitu. Omega kita tulis sebelah sini, oke. Nah, jadi yang namanya omega itu kan sama aja sama tetanya sudut tempuh dibagi dengan waktu ya. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya tetanya itu omeganya itu ya jadi adalah waktu tempuh kecepatan setiap satu putaran biasanya begitu ya. Jadi bisa dinyatakan bahwa yang namanya omega itu sama aja sama 2pi per T ya. Kalau misalnya T itu kan periode untuk satu kali putaran. Atau bisa juga 2pi dikali sama F. Karena kan yang namanya frekuensi itu kan sama aja sama 1 per T ya. Atau kebalikannya, periode itu sama aja sama 1 per frekuensi. Jadi ini dia persamaan untuk kecepatan sudut ya.
Untuk kecepatan sudut persamaannya adalah ini. Gitu. Nah, sekarang satuannya, gimana satuannya? Oh iya, kita buat ininya dulu deh. Kita buat keterangannya dulu. Jadi yang namanya omega, omega itu adalah kecepatan sudut. Radian per second ya. Satuannya bisa radian per second, atau nanti ada juga satuan-satuan yang lain nih. Boleh nih, bisa juga yang namanya RPM. Apa sih RPM tuh? RPM itu adalah rotasi per menit. Satu kali rotasi itu berapa? 2 pi ya, gitu. Terus ada juga yang namanya RPS atau rotasi per second. Gitu ya, rotasi per second atau rotasi per menit RPM. Biasanya kalau misalnya dalam alat-alat elektronik yang berputar-putar, keterangannya biasanya RPM ya. Itu berarti rotasi per menit, artinya berapa putaran dalam setiap menitnya gitu. Berapa nih untuk cari 1 RPM? Ingat ya, 1 RPM itu kan sama aja sama 1 putaran per menit ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita buat dalam satuan SI-nya, ini kebetulan satuan SI-nya kan radian ya. Ini dia nih, satuan SI-nya. Ini adalah satuan internasional. Jadi putaran itu kita buat dalam radian berapa? 2 pi radian. Betul ya? Kemudian menitnya kita buat dalam SI berarti second ya. Berarti 60 second gitu. Jadi yang namanya 1 RPM itu nilainya akan sama dengan pi per 30 radian per second. Gitu. Ini untuk kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut. Kemudian tetanya tadi kita udah tahu, waktunya sudah tahu. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu adalah F. Maksudnya F itu adalah frekuensi. Satuannya apa? Hertz ya. Kemudian ada T. T itu adalah periode. Periode satuannya second gitu. Jadi kalau periode itu adalah untuk satu putaran dia menempuh waktu berapa waktu gitu ya, berapa lama. Kalau frekuensi itu berarti dalam 1 detik dia dapat berapa putaran begitu ya. Oke, kita lingkari dulu yang RPM ini akan banyak dipakai di persamaan-persamaan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan kecepatan ini, bukan yang ketiga, yang selanjutnya ya, masih bagian dari sini. Ada selanjutnya yang namanya kecepatan linier atau disebut kecepatan tangensial. Biasanya disebut V ya. Kita tulis di sini V. Nah, gitu. Kecepatan linier atau kecepatan tangensial. Jadi, yang namanya V itu kan S per T ya. Ya, jadi kemudian yang namanya S per T, S-nya itu adalah theta dikali sama R gitu. Jadi, ini akan ada beberapa persamaan, yaitu V itu sama dengan S per T. S per, aduh, salah. Yang namanya V itu sama dengan S per T, begitu ya. Dengan S-nya itu adalah apa? Pi, theta kali R kan ya. S-nya itu sama dengan theta dikali sama R. Gitu. Sedangkan kalau kita ubah nih, jadinya V-nya itu sama aja sama theta dikali sama R dibagi sama T. Itu ya. Nah, ini apa nih? Theta dibagi T itu sama aja sama omega. Gitu ya. Omega dikali sama R. Gitu deh. Jadi yang namanya V itu sama aja sama omega dikali sama R. Begitu juga halnya dengan S. S itu sama dengan
Theta kali R. Nah, begitu juga dengan V. V itu adalah omega dikali sama R. Dengan R-nya sama aja jari-jari. Kemudian omega itu adalah kecepatan sudut, ya. Dan V-nya adalah kecepatan linier. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah percepatan ya. Oke, sini aja nih. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah percepatan. Berarti poin yang ketiga. Percepatan dalam gerak melingkar. Nantinya akan ada dua macam percepatan di sini, tapi sebelumnya